Bayangkan, di sebuah desa kecil yang biasanya tenang, mendadak seluruh warga dikejutkan oleh penemuan yang tak masuk akal. Siang itu, 14 Juni 2022, di desa Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, seorang peternak itik bernama Pak Suryanata sedang mencari beberapa ekor bebeknya yang hilang di sekitar kebun karet. Langkahnya pelan menyusuri jalan setapak yang masih basah setelah hujan. Bau tanah bercampur getah karet sudah biasa, ia hirup setiap hari. Namun kali itu ada sesuatu yang janggal. Aroma busuk menusuk hidungnya, bercampur dengan bau kimia yang membuat dada terasa sesak. Dengan rasa penasaran sekaligus cemas, Pak Surya mendekati sebuah barak pekerja. Pintu kayunya setengah terbuka, berderit ketika disentuh. Begitu ia melangkah masuk, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Di hadapannya terbentang pemandangan yang begitu mengerikan. 25 jasad pekerja kebun karet tergeletak tak bernyawa. Sebagian bertumpuk satu sama lain. Ada yang terlungkup di lantai semen, ada yang meringkuk seolah berusaha menahan sakit terakhir, dan ada pula yang matanya masih terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Bibir mereka membiru, beberapa dengan buih putih di ujung mulut. Suasana dalam ruangan pengap itu mencekam, hanya dipenuhi suara dengung lalat yang berputar di udara. Pak Surya berteriak histeris, "Ya Allah, mereka semua mati, tolong!" Teriakan itu memecah kesunyian kebun karet. Dalam hitungan menit, warga berlari dari pasar, dari warung kopi, dari ladang sekitar, berkumpul di depan barak dengan wajah pucat pasi. Tak seorang pun berani melangkah masuk lebih jauh. Mereka hanya berdiri terpaku di depan pintu, sebagian menutup mulut, sebagian lagi menangis lirih. Pemandangan itu bagaikan mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di desa mereka yang tenang. Siapa yang tega melakukan ini? Atau apakah ini sekadar musibah aneh yang datang tiba-tiba? Pertanyaan-pertanyaan itu segera mengguncang hati semua orang yang menyaksikan. Dan dari detik itulah, desa Sungai Lilin tidak pernah sama lagi. Teriakan Pak Surya yang menggema di tengah kebun karet membuat warga desa geger. Dari berbagai arah, orang-orang berdatangan. Ada yang berlari dari pasar kecil, ada yang meninggalkan warung kopi, bahkan anak-anak muda yang sedang nongkrong di tepi jalan pun segera menyusul. Mereka berbondong-bondong menuju barak pekerja, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun begitu sampai di depan pintu, langkah mereka mendadak terhenti. Bau busuk yang menusuk hidung membuat perut terasa mual. Sebagian menutup mulut dengan kain atau tangan, sebagian lain hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Dari celah pintu yang terbuka, terlihat jelas tubuh-tubuh kaku bergelimpangan. "Astagfirullah, banyak sekali," bisik seorang ibu sambil menahan tangis. Suasana mendadak riuh, tapi bukan riuh biasa. Itu suara ketakutan, suara kebingungan. Tak seorang pun berani masuk. Mereka hanya berdiri terpaku, sebagian berpegangan tangan, seakan butuh sandaran agar tidak jatuh pingsan. Anak-anak yang ikut berlari mendekat segera ditarik menjauh oleh orang tuanya. "Jangan lihat nak, jangan lihat," kata seorang bapak dengan suara gemetar. Kabar pun menyebar cepat, bagaikan api yang membakar jerami kering. Dalam waktu singkat, berita tentang 25 orang pekerja kebun karet ditemukan mati mendadak sudah sampai ke telinga aparat desa. Kepala dusun segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, sirene mobil patroli terdengar memasuki jalan tanah yang mengarah ke kebun. Mobil berhenti, dan turunlah seorang perwira polisi yang sudah dikenal warga. Komisaris Satria Widodo, ditemani beberapa anak buahnya. Wajahnya tegas, tapi matanya tajam penuh kehati-hatian. Ia langsung mengangkat tangan, meminta warga mundur. "Semua tenang, beri kami ruang. Jangan ada yang masuk sebelum diperiksa," ucapnya dengan suara berat. Namun rasa penasaran warga terlalu besar. Meski mereka mundur sedikit, banyak yang masih berusaha mengintip dari kejauhan. Beberapa ibu terus menangis, membayangkan suami atau anak mereka yang mungkin termasuk dalam barisan korban itu. Komisaris Satria masuk perlahan ke barak bersama tim forensik sederhana. Begitu melangkah, bau menyengat langsung menyerang hidungnya. Ia menutup hidung dengan kain, namun matanya tetap awas mengamati setiap sudut ruangan. Tubuh-tubuh yang sudah membiru seakan menyimpan kisah sunyi. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada luka di tubuh. Semuanya tampak mati bersamaan dengan posisi yang aneh. Ada yang meringkuk, ada yang menelungkup, ada pula yang masih menggenggam dada. Sejenak, ruangan itu hanya dipenuhi suara dengungan lalat. Anggota polisi muda yang ikut bersama Satria tampak pucat, beberapa bahkan menunduk, tak sanggup menatap lama.
Tetapi Satria berdiri tegak, menatap satu persatu wajah korban. Dalam hatinya ia berbisik, ini bukan kematian wajar. Ada sesuatu yang janggal. Aipel, ia segera memberi perintah. Pasang garis polisi. Jangan ada seorang pun yang masuk kecuali petugas. Catat semua nama korban, kumpulkan barang-barang di sekitar, bahkan sisa makanan pun harus diamankan. Anak buahnya langsung bergerak cepat. Di luar, warga mulai berspekulasi. Ada yang berkata, para pekerja mungkin keracunan makanan basi. Ada pula yang menduga gas beracun dari bahan kimia kebun. Bahkan bisik-bisik soal kutukan mulai terdengar. Mungkin mereka kena azab, ujar seorang lelaki tua, membuat beberapa orang mengangguk, meski wajah mereka tetap ketakutan. Sementara itu, Satria berdiri di depan barak, menatap kerumunan warga yang semakin banyak. Ia tahu, malam itu ketenangan desa sudah hancur. Sebuah tragedi besar baru saja dimulai, dan ia harus menjadi orang pertama yang mengurai benang kusutnya. Dengan suara tegas, ia berkata kepada warga, saudara-saudara, ini adalah kasus serius. Kami minta kerjasama. Jangan ada gosip yang memperkeruh suasana. Biarkan polisi bekerja. Ucapannya membuat sebagian warga menunduk, tapi bisikan tetap berlanjut. Satria menatap langit yang mulai mendung sore itu. Di hatinya, ia sadar satu hal. Perjalanan panjang mencari kebenaran baru saja dimulai, dan jawaban dari misteri 25 nyawa ini tidak akan mudah ditemukan. Di dalam barak yang pengap itu, suasana makin mencekam. Komisaris Satria Widodo melangkah pelan, menunduk memperhatikan satu persatu tubuh yang tergeletak. Ia tidak hanya melihat jasad, tetapi membaca cerita terakhir dari wajah-wajah membiru itu. Ada yang bibirnya berbuih, ada yang matanya masih melotot dengan pandangan kosong, seolah hendak menyampaikan pesan terakhir sebelum nyawa terputus. Satria berjongkok di samping salah satu korban, seorang pria paruh baya yang tubuhnya masih dalam posisi menggenggam dada. Perlahan ia menyentuh pergelangan tangan korban, meski tahu nadi itu sudah berhenti. Lalu ia berbisik lirih, kalian tidak pergi dengan tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di belakangnya, seorang polisi muda mencoba bersuara. Komandan, mungkin mereka keracunan makanan. Mungkin nasi basi atau lauk yang tercemar. Satria mengangguk pelan, tapi tatapannya tetap menyisir ruangan. Baginya, kematian massal seperti ini jarang sekali terjadi hanya karena makanan basi. Ia sudah berpuluh tahun berkecimpung di dunia penyidikan, dan nalurinya berteriak ada sesuatu yang lebih besar. Ia lalu memanggil tim medis yang ikut serta. Perhatikan wajah mereka, tidak hanya pucat, tapi kebiruan. Itu tanda kekurangan oksigen, sama seperti efek racun kimia yang menyerang paru-paru. Jelasnya tenang namun tegas. Beberapa petugas medis saling pandang, kemudian mencatat. Satria berjalan ke arah meja kayu kecil di pojok barak. Di sana masih tersisa piring-piring kotor, sendok, dan sebuah panci nasi yang tinggal separuh. Ia mengisyaratkan anak buahnya untuk segera mengamankan semua barang itu. Jangan ada yang tersentuh tangan warga. Ini bisa jadi kunci, katanya. Di luar, warga semakin ramai. Beberapa berdoa dengan suara keras. Ada yang komat-kamit membaca ayat suci, berharap arwah para korban mendapat ketenangan. Namun ada pula yang ketakutan, berbisik bahwa ini mungkin kutukan. Tak mungkin mati sebanyak ini sekaligus kalau bukan ada hal gaib, ujar seorang bapak tua. Satria yang keluar sebentar menatap kerumunan itu. Ia tahu, rumor akan lebih cepat beredar daripada kebenaran. Dengan nada tegas ia berkata, Bapak Ibu, tolong jangan sebar cerita yang belum jelas. Polisi akan bekerja, dan kita harus cari kebenaran dengan tenang. Meski suaranya menenangkan, wajah para warga tetap diliputi ngeri. Kembali ke barak, Satria menuliskan catatan di buku kecil yang selalu ia bawa. Kalimat pertama yang ia tulis sederhana. 25 pekerja meninggal hampir bersamaan. Tidak ada luka, tidak ada perkelahian. Dugaan kuat, racun. Tulisan itu menjadi dasar langkah penyidikan berikutnya. Sambil berdiri di tengah ruangan, ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia merasa perih. Bagaimanapun, 25 nyawa telah melayang, dan masing-masing dari mereka punya keluarga yang menunggu di rumah. Satria bukan hanya seorang penyidik, ia juga seorang ayah. Membayangkan jika salah satu dari korban itu adalah anaknya sendiri, hatinya teriris. Namun ia tidak boleh larut dalam emosi. Ia harus berpikir jernih. Kalau ini benar direncanakan, batinnya, maka pelakunya tahu betul cara kerja racun.
Dan orang itu mungkin masih ada di sekitar sini, berpura-pura menangis bersama yang lain. Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Malam pun turun perlahan. Barak pekerja ditutup rapat dengan garis polisi kuning. Warga masih bertahan di sekitar kebun, menolak pulang sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lampu petromak dipasang oleh petugas untuk penerangan. Sementara tim medis sibuk mengangkat satu persatu jasad ke mobil ambulans. Suara tangisan pecah setiap kali tubuh korban dibawa keluar. Komisaris Satria berdiri tegak di pintu barak, menatap ke langit malam yang mendung. Dalam hati kecilnya ia tahu, jalan menuju kebenaran akan panjang dan penuh bahaya. Tetapi ia juga berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada satupun rahasia yang dibiarkan tersembunyi. Ke-25 nyawa ini harus mendapatkan keadilan. Ketika malam mulai turun dan barak pekerja sudah dikelilingi garis polisi, tiba-tiba dari arah kerumunan terdengar suara perempuan meraung. Suara itu parau, penuh kepedihan, seolah hati yang hancur. Warga menoleh hampir bersamaan. Dari balik kerumunan, seorang perempuan berusia sekitar 60-an maju dengan langkah goyah. Rambutnya terurai kusut, pakaiannya lusuh seperti habis berlari-lari. Dialah Bu Ratna Wijayanti, pemilik kebun karet yang selama ini dikenal warga sebagai sosok dermawan. Ia sering membagikan hasil kebun kepada tetangga yang kekurangan, rajin hadir di pengajian, dan tidak jarang menyumbang untuk acara desa. Karena itulah, ketika ia muncul malam itu dengan tangisan keras, banyak warga spontan ikut menitikkan air mata. Ya Allah, pekerja-pekerjaku, anak-anakku, ratapnya sambil meraih pagar pembatas polisi. Tubuhnya bergetar hebat, suaranya melengking, memanggil-manggil nama beberapa pekerja, seakan mereka masih bisa bangun dari kematian. Namun di tengah tangisan yang begitu keras, tidak ada setetes pun air mata mengalir dari matanya. Warga yang peka mulai berbisik, kenapa matanya kering? Ada yang mencoba menenangkan dengan berkata, mungkin beliau sudah terlalu syok sampai tidak bisa menangis lagi. Tapi bagi sebagian orang, ada yang terasa ganjil. Komisaris Satria Widodo, yang sejak tadi mengamati dari jarak dekat, tidak bisa mengabaikan hal itu. Dengan pengalamannya, ia tahu bahwa kesedihan sejati sering tercermin dari mata. Suara bisa dibuat-buat, tubuh bisa gemetar karena tekanan, tapi mata jarang berbohong. Dalam hatinya ia mencatat, tangis keras, tubuh gemetar, tapi mata kering. Ada sesuatu yang tidak beres. Satria mendekat, berdiri di hadapan Bu Ratna yang masih memanggil-manggil nama para pekerjanya. Ibu, tolong tenang dulu. Biarkan petugas bekerja. Kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Bu Ratna menoleh sekilas, lalu menunduk lagi sambil meratap. Beberapa warga perempuan yang mengenalnya baik ikut menangis. Mereka merasa tidak mungkin Bu Ratna terlibat dalam musibah ini. Beliau orang baik, Pak. Mana mungkin tega, kata seorang ibu kepada polisi muda. Namun bisik-bisik kecurigaan tetap menyebar. Ada yang berpendapat bahwa tangisan tanpa air mata adalah tanda kepura-puraan. Ada pula yang menganggap mungkin Bu Ratna hanya menahan diri agar terlihat kuat. Satria tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia tahu dalam kasus sebesar ini, setiap emosi bisa menipu. Tetapi instingnya sebagai penyidik sudah mulai menyalakan lampu peringatan. Ia memandang ke arah Bu Ratna dengan tatapan tajam, lalu diam-diam mencatat detail sikapnya di buku kecil yang selalu ia bawa. Malam itu, situasi di desa Sungai Lilin semakin panas. Warga berdiri berjam-jam di sekitar garis polisi, sebagian berdoa, sebagian menunggu kabar pasti. Mobil ambulans terus mondar-mandir membawa jasad korban ke rumah sakit kabupaten untuk diautopsi. Setiap kali mobil lewat, suara tangis kembali pecah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bu Ratna tetap berada di lokasi, menangis keras meski tubuhnya tampak lelah. Sesekali ia meraih lengan warga di dekatnya, seolah mencari sandaran. Tetapi bagi Satria, yang memperhatikan dari jauh, semua itu justru tampak seperti sebuah pertunjukan yang dibuat untuk meyakinkan orang banyak. Ia menarik napas panjang, lalu menutup bukunya. Dalam hati ia berbisik, kalau benar ini ulah manusia, maka orang itu pintar menutupi jejak. Tapi cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Malam pun semakin larut. Desa Sungai Lilin yang biasanya tenang, kini berubah menjadi pusat perhatian, tidak hanya bagi warganya, tapi juga bagi aparat yang sudah menyadari, ini bukan sekadar tragedi biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik tangisan seorang ibu pemilik kebun. Setelah semalaman penuh ketegangan, barisan mobil ambulans terakhir meninggalkan lokasi. Pagi berikutnya, suasana di desa Sungai Lilin masih muram. Jalan tanah menuju kebun karet dijaga ketat dengan garis polisi.
sementara warga yang penasaran tetap berdiri di kejauhan. Mereka menunggu kabar, berharap ada penjelasan mengapa 25 pekerja bisa meninggal bersamaan dalam waktu singkat. Di rumah sakit kabupaten, tim medis bekerja tanpa henti. Satu persatu jasad korban diperiksa. Dokter dan perawat tampak lelah, tetapi mereka tahu pekerjaan itu sangat penting. Bukan hanya untuk mencari penyebab kematian, tetapi juga untuk memberikan jawaban kepada keluarga yang menanti. Menjelang siang, laporan awal disampaikan kepada Komisaris Satria Widodo. Ia duduk di ruang rapat sederhana bersama beberapa penyidik. Wajahnya tegang. Seorang dokter forensik membuka map berisi catatan, lalu berbicara dengan suara hati-hati. Semua korban meninggal hampir bersamaan, diperkirakan kurang dari 1 jam setelah makan siang. Tidak ada luka fisik, tidak ada tanda perkelahian. Namun kondisi paru-paru mereka menunjukkan gagal fungsi mendadak, seolah-olah oksigen terhenti masuk. Jelas sang dokter. Satria mengangguk pelan. Kata-kata itu sesuai dengan dugaannya sejak awal. Ia menoleh ke penyidik muda di sampingnya. Ini bukan makanan basi biasa. Ada sesuatu yang lebih kuat. Andy, dokter lalu menambahkan. Beberapa korban masih dalam posisi menggenggam dada. Wajah mereka membiru, bibir berbusa. Gejala ini mirip dengan keracunan zat kimia tertentu. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju ke arah Satria. Ia menghela napas dalam-dalam. Berarti benar dugaan kita. Ini bukan musibah. Ini pembunuhan yang direncanakan. Di luar ruangan, kabar tentang pemeriksaan awal mulai menyebar ke telinga warga. Sebagian percaya bahwa para pekerja keracunan makanan yang sengaja diracuni. Ada pula yang masih bersikeras mengaitkannya dengan hal gaib. Mungkin ada roh marah di kebun itu, bisik seorang nenek kepada cucunya. Perbincangan seperti itu terus berputar di warung kopi, di pasar, di sudut-sudut desa. Namun bagi Satria, tidak ada ruang untuk spekulasi tanpa dasar. Ia berdiri di depan timnya, menegaskan, kita harus buktikan semua dengan data. Jangan sampai warga tenggelam dalam gosip. Kalau benar ada racun, kita harus tahu siapa yang menaruhnya, kapan, dan mengapa. Sore hari, beberapa sampel makanan dan minuman dari barak sudah dikemas rapi dalam wadah khusus untuk dibawa ke laboratorium forensik di Palembang. Piring, sendok, sisa nasi, bahkan muntahan yang menempel di lantai, semuanya dikumpulkan sebagai barang bukti. Satria sendiri ikut mengawasi proses itu. Ia berjalan pelan di sekitar barak. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Di kepalanya muncul banyak pertanyaan. Siapa yang punya akses ke dapur? Siapa yang bisa mendekat tanpa dicurigai? Dan yang terpenting, apa motifnya? Ketika matahari mulai tenggelam, garis polisi masih terpasang ketat. Warga yang berdiri jauh hanya bisa menatap barak dengan perasaan ngeri. Seorang bapak berkomentar lirih. Dulu barak itu tempat tawa. Suara pekerja bernyanyi sambil makan malam. Sekarang tinggal sunyi dan kematian. Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk, menyeka air mata. Malam itu, Satria menulis panjang di buku catatannya. Ia menuliskan hasil pemeriksaan awal, sikap warga, bahkan ekspresi aneh Bu Ratna yang masih terekam jelas dalam pikirannya. Bagi Satria, setiap detail adalah potongan puzzle. Sebelum menutup buku, ia menatap lama ke arah lampu barak yang masih menyala redup. Dalam hati ia berjanji, saya tidak akan berhenti sampai menemukan siapa yang tega menaruh racun ini. 25 nyawa tidak boleh sia-sia. Dan di tengah suasana duka yang menyesakkan, satu kabar mengejutkan muncul. Dari daftar pekerja yang resmi tinggal di barak, tercatat ada 26 nama. Namun ketika jasad dihitung, hanya ada 25 tubuh yang ditemukan. Satu nama hilang. Komisaris Satria Widodo segera memperhatikan daftar itu. Matanya berhenti pada nama terakhir, Andri Saputra, usia 32 tahun, asal Jambi. Kemana orang ini? Apakah ia lari? Atau mungkin masih hidup? Pikirnya. Pertanyaan itu mendesak untuk segera dijawab. Tim kepolisian pun menyebar. Mereka mencari informasi ke warung kopi, pasar desa, hingga pos kesehatan terdekat. Hingga akhirnya sebuah kabar datang dari seorang perawat di puskesmas desa Tanjung Baru. Katanya sejak pagi, ada seorang pekerja kebun bernama Andri yang dirawat di sana. Tanpa menunda, Satria segera menuju puskesmas. Malam itu suasananya sepi. Lampu neon redup menerangi ruangan sederhana. Bau obat-obatan samar tercium di udara. Ketika Satria masuk, seorang dokter jaga menyambut dengan wajah letih. Pasien itu ada di ruang sebelah. Kondisinya masih lemah, tapi selamat, katanya.
Di atas ranjang sederhana, terbaringlah seorang pria muda. Wajahnya pucat, tubuhnya masih penuh bercak merah, napasnya pendek dan terengah. Dialah Andri Saputra, satu-satunya pekerja yang tidak ikut makan siang naas itu. Dokter menjelaskan dengan suara tenang. Pagi tadi, Andri sempat makan nasi sisa semalam. Di dalamnya ternyata ada seekor lipan kecil yang ikut tertelan. Racun lipan itu membuat tubuhnya bereaksi keras kejang, muntah, hampir pingsan. Untung teman-temannya cepat membawanya ke puskesmas. Karena itu, saat makan siang, dia tidak ada di barak. Satria terdiam sejenak, menatap Andri yang terbaring lemah. Sebuah ironi. Sakit karena lipan justru menyelamatkan nyawanya dari tragedi massal. Tuhan memang punya cara sendiri, gumam Satria dalam hati. Ketika sadar penuh, Andri mendengar kabar dari perawat bahwa seluruh rekan kerjanya di barak telah meninggal. Wajahnya seketika berubah pucat pasi. Ia menutup muka dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak mungkin. Bayu, Bang Ridwan, Mbak Lilis, mereka semua mati. Suaranya pecah, lalu tangis keras mengguncang tubuhnya. Satria mendekat, duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap Andri dengan iba. Tenangkan dirimu. Kau masih hidup bukan karena kebetulan. Allah memberimu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Kau adalah saksi kunci. Kata-kata itu membuat tangisan Andri semakin deras. Ia menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan, meski wajahnya masih diliputi rasa bersalah. Kenapa aku yang selamat? Kenapa bukan mereka? Lirihnya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah sahabatnya, Bayu Kurnia, selalu muncul. Mereka berdua sering duduk di bawah pohon karet sambil bercanda, merencanakan masa depan sederhana setelah musim panen. Kini janji itu terkubur bersama jasad dingin di barak. Satria tidak ingin menekan lebih jauh malam itu. Ia tahu tubuh dan hati Andri masih rapuh. Ia hanya menugaskan 2 polisi berjaga di luar ruangan untuk memastikan keselamatan Andri. Dalam catatan kecilnya, ia menulis, Andri selamat, saksi kunci, harus dilindungi. Kabar tentang keberadaan Andri cepat menyebar ke desa, warga geger. Ada yang bersyukur masih ada saksi hidup, tetapi tidak sedikit yang curiga. Kalau dia selamat, jangan-jangan dia pelakunya, bisik seorang ibu di pasar. Suara itu menular dari mulut ke mulut, hingga sampai ke telinga keluarga korban. Amarah pun membara. Beberapa warga bahkan sempat berniat mendatangi puskesmas untuk menuntut jawaban langsung dari Andri. Polisi terpaksa memperketat penjagaan. Mereka tahu, satu-satunya saksi yang tersisa tidak boleh disentuh emosi massa. Malam itu, di balik jendela puskesmas yang sederhana, Andri terbaring dengan mata sembab karena tangis. Di dalam hatinya, ia merasa beban yang sangat berat menunggu. Ia bukan hanya seorang yang selamat. Ia kini adalah saksi utama yang bisa membuka jalan menuju kebenaran. Malam di desa Sungai Lilin terasa begitu berat. Angin membawa aroma lembab dari kebun karet, seakan ikut menyimpan duka. Di ruang rawat kecil puskesmas Tanjung Baru, Andri Saputra masih berbaring dengan tubuh lemah. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah teman-temannya muncul, membuat dada sesak. Kenapa aku yang selamat? Kenapa bukan mereka? Gumamnya lirih. Ia menggigit bibir hingga berdarah, berharap rasa sakit itu bisa mengalihkan perih di hatinya. Tapi tidak ada yang bisa menyingkirkan kenyataan pahit. 25 orang sahabatnya sudah tiada, dan ia satu-satunya yang tersisa. Di kursi dekat ranjang, Komisaris Satria Widodo duduk dengan tenang. Ia sudah lama menjadi polisi, tetapi melihat seorang lelaki muda yang hancur oleh rasa bersalah, membuat hatinya ikut teriris. Perlahan ia berkata, Andri, dengarkan saya, kau tidak selamat karena kebetulan. Allah memberi kau kesempatan. Kau satu-satunya saksi yang bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Andri menoleh dengan mata merah, air mata masih menetes. Tapi Pak, bagaimana aku bisa kuat? Setiap kali ingat Bayu, Ridwan, Mbak Lilis, aku merasa aku yang bersalah. Kalau saja aku makan siang bersama mereka, aku pun ikut mati. Tapi sekarang aku malah di sini, hidup sendirian. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Satria menepuk bahunya pelan. Itulah takdir, Nak. Kau bukan ditinggalkan sendirian, tapi dipercaya untuk membawa suara mereka yang sudah tiada. Jangan biarkan kematian mereka sia-sia. Kalau kau berani bicara, kita bisa menemukan siapa yang tega melakukan ini. Kata-kata itu membuat Andri kembali terdesak. Tapi perlahan,
Ada api kecil menyala di hatinya. Ia mulai menyadari beban yang ia pikul bukan sekadar rasa bersalah, melainkan tanggung jawab untuk mencari keadilan. Beberapa hari berikutnya, polisi memutuskan untuk memindahkan Andri ke lokasi rahasia. Mereka tahu, jika benar ada pelaku yang meracuni makanan, orang itu pasti tidak ingin ada saksi yang bisa bersuara. 2 anggota polisi selalu berjaga di depan pintu, menjaga keselamatan Andri siang dan malam. Meski tubuhnya mulai membaik, batin Andri masih kacau. Kadang-kadang ia terbangun tengah malam, berkeringat dingin, berteriak menyebut nama sahabat-sahabatnya. Polisi yang berjaga hanya bisa menenangkan, memberi segelas air, lalu membiarkannya menangis sampai tertidur kembali. Dalam kesendiriannya, Andri sering teringat percakapan terakhir dengan sahabatnya, Bayu Kurnia. Mereka pernah berjanji, setelah musim panen selesai, mereka akan pulang ke kampung masing-masing, membangun rumah sederhana untuk keluarga. Janji itu kini tinggal kenangan. Setiap kali ingat hal itu, hati Andri seperti diremas. Namun perlahan, kata-kata Satria yang lembut tapi tegas terngiang kembali di kepalanya. Kau adalah suara mereka yang sudah tiada. Kalimat itu memberi Andri kekuatan baru. Ia mulai menulis beberapa catatan kecil tentang hal-hal yang ia ingat di hari tragedi. Meski tangannya bergetar setiap kali pena menyentuh kertas, Satria sendiri tidak pernah jauh dari Andri. Setiap kali ia sempat, ia datang menjenguk, bukan hanya sebagai penyidik, tapi juga sebagai seorang bapa yang menenangkan anaknya. Ingat nak, kebenaran kadang butuh keberanian besar. Kau tidak sendirian. Kami semua ada di belakangmu, ucapnya suatu malam. Andri menatapnya dengan mata basah, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa ada cahaya kecil di ujung jalan gelap yang sedang ia lalui. Malam itu, meski masih dihantui kesedihan, Andri berdoa dalam hati. Ia berjanji, bila diberi kekuatan, ia akan menceritakan semua yang ia tahu. Ia akan menjadi saksi kunci, demi sahabat-sahabatnya yang sudah pergi, demi keluarga mereka yang kini menangis, dan demi keadilan yang harus ditegakkan di tanah kebun karet itu. 3 hari setelah tragedi itu, udara desa Sungai Lilin masih berat oleh kabut duka. Di balai desa, orang-orang masih berkumpul setiap malam, membicarakan kejadian naas yang menewaskan 25 pekerja. Sebagian menangis, sebagian lain hanya duduk termenung, seakan tak percaya bencana sebesar itu bisa terjadi di kampung kecil mereka. Sementara itu, di kantor polisi kabupaten, Komisaris Satria Widodo duduk di ruang rapat bersama tim penyidik. Di hadapannya, ada sebuah amplop tebal bertanda resmi dari Laboratorium Forensik Palembang. Amplop itu berisi jawaban yang selama ini mereka tunggu. Apa sebenarnya penyebab kematian massal itu? Dengan wajah serius, Satria membuka segel amplop. Suara kertas bergesekan terdengar jelas, membuat seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Ia membaca halaman pertama dengan cermat, lalu wajahnya menegang. Seluruh sampel makanan, terutama nasi putih yang dimakan para korban, positif mengandung zat karbofuran. Katanya pelan, namun tegas. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa penyidik saling berpandangan. Mereka tahu betul apa arti kata itu. Karbofuran adalah pestisida beracun, sangat mematikan, dan sudah lama dilarang penggunaannya. Zat ini tidak berbau, tidak berwarna, dan bila dicampur dalam makanan, hampir mustahil dikenali oleh indera manusia. Satria melanjutkan dengan suara berat. Hanya butuh beberapa miligram saja untuk membuat orang gagal napas dan mati perlahan. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Kalimat itu membuat udara di ruangan seakan berhenti. Para penyidik muda yang tadinya masih mengira ini kasus keracunan makanan biasa, kini menunduk. Wajah mereka pucat. Mereka sadar sedang berhadapan dengan kejahatan besar yang kejam dan terencana. Satria menutup map laporan, lalu bersandar di kursinya. Matanya tajam menatap timnya. Ada seseorang yang dengan sengaja menaruh racun ini ke dalam nasi. Orang itu tahu persis apa yang ia lakukan. Seorang penyidik muda bertanya hati-hati. Pak, apakah mungkin racun itu terbawa secara tidak sengaja? Misalnya tercampur dengan pupuk atau bahan makanan dari pasar. Satria menggeleng tegas. Tidak, karbofuran bukan bahan umum. Ia hanya ada di tangan orang-orang tertentu, biasanya petani nakal atau pedagang gelap. Kalau masuk ke nasi, itu artinya ada tangan manusia yang sengaja mencampurkannya. Tidak ada kebetulan. Kata-kata itu membuat semua semakin jelas. Kasus ini kini resmi berubah status. Dari dugaan keracunan massal menjadi tragedi pembunuhan berencana. Di luar kantor polisi,
Kabar temuan laboratorium menyebar cepat. Warga desa semakin gelisah. Ada yang menjerit marah, ada yang hanya bisa menangis. Berarti, ada yang benar-benar tega membunuh mereka. Ucap seorang bapak tua di warung kopi. Suaranya bergetar. Malam itu, Satria berjalan keluar kantor dan berdiri di halaman, memandang langit desa yang mendung. Hujan gerimis turun pelan, membasahi tanah yang retak. Ia menarik napas panjang. Kebenaran mulai terbuka, gumamnya. Tapi jalan menuju keadilan masih panjang. Dalam hatinya, Satria tahu satu hal. Menemukan racun hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah mengungkap siapa pelaku di baliknya, apa motifnya, dan bagaimana ia bisa melancarkan rencana keji itu tanpa seorang pun curiga. Setelah hasil laboratorium memastikan adanya racun karbofuran dalam makanan, arah penyelidikan pun semakin tajam. Bagi Komisaris Satria Widodo, dua hal selalu menjadi kunci dalam kasus kriminal: kesempatan dan akses. Siapa yang bisa masuk ke dapur saat itu? Siapa yang punya kunci untuk membuka gudang bahan makanan? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi pusat perhatian. Di ruang interogasi sederhana, Bu Ratna Wijayanti kembali dipanggil. Ia duduk dengan wajah letih, tubuhnya sedikit membungkuk. Dari luar, tampak seperti seorang ibu tua yang hancur oleh duka. Suaranya bergetar ketika berkata, "Saya selalu anggap mereka seperti anak sendiri. Mereka kerja untuk saya, dan saya sudah seperti keluarga mereka." Aminai. Beberapa polisi muda yang mendengarnya hampir saja terharu. Tapi Satria, dengan mata tajamnya, menangkap sesuatu yang berbeda. Ia tidak melupakan satu detail penting. Air mata Bu Ratna tak pernah jatuh. Ketika ditanya siapa yang memasak siang itu, Bu Ratna menjawab bahwa biasanya ada seorang juru masak bernama Tuti. Namun pagi itu, sekitar pukul 10, Tuti sempat pergi ke pasar untuk membeli kecap, sehingga dapur kosong. Satria mengangguk pelan, lalu melanjutkan pertanyaan yang lebih menekan. "Kalau begitu, siapa yang memegang kunci gudang bahan makanan?" Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak hening. Bu Ratna terdiam beberapa detik, lalu akhirnya mengaku, "Hanya saya yang pegang kunci itu." Kalimat sederhana itu seakan mengguncang seluruh ruangan. Bagi Satria, itu adalah titik terang. Kesempatan dan akses kini mulai terhubung pada satu nama. Ia menuliskan catatan di bukunya. Saat dapur kosong, hanya Bu Ratna punya kunci gudang. Akses penuh, kesempatan terbuka. Satria tahu, dalam penyelidikan tidak boleh ada kesimpulan terburu-buru. Tetapi pengalaman panjangnya membuat ia peka. Tangisan keras tanpa air mata, sikap yang sedikit berlebihan, ditambah fakta bahwa ia punya akses penuh ke bahan makanan, semua itu perlahan mengerucut menjadi kecurigaan. Di luar kantor polisi, kabar tentang interogasi Bu Ratna cepat menyebar. Warga desa mulai berbisik-bisik, sebagian tidak percaya, sebagian lain mulai ragu. Bu Ratna, tidak mungkin. Beliau orang baik, tapi siapa lagi? Hanya dia yang pegang kunci gudang. Kalau benar dia, berarti selama ini kita tertipu. Suasana desa semakin tegang. Di warung kopi, bisik-bisik itu semakin keras, berubah jadi perdebatan. Ada yang membela Bu Ratna habis-habisan. Ada pula yang terang-terangan menyebutnya pelaku. Bagi keluarga korban, kabar itu semakin menambah luka. Mereka yang sebelumnya menaruh hormat pada Bu Ratna, kini diliputi kebingungan. Seorang bapak yang kehilangan anaknya berkata lirih, kalau benar beliau yang melakukannya, hati manusia ini bisa sehitam apa? Malam itu Satria kembali duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas. Hatinya berat. Ia tahu, menuduh seorang ibu tua yang dikenal dermawan bukanlah perkara mudah. Tapi hukum harus berdiri di atas fakta, bukan perasaan. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau benar Bu Ratna yang terlibat, ini bukan sekadar kasus racun, ini tragedi kepercayaan. Ketika wajah kebaikan menutupi niat gelap, Satria menutup bukunya, lalu menatap keluar jendela. Hujan rintik jatuh pelan, seperti mengiringi perjalanan panjang yang masih harus ia tempuh. Keesokan harinya, penyelidikan memasuki tahap baru. Setelah kecurigaan mengarah pada Bu Ratna Wijayanti, Satria tahu ia harus menggali lebih dalam. Bukan hanya soal akses ke dapur, tetapi juga motif. Dalam setiap kasus besar, selalu ada alasan yang mendorong seseorang melakukan perbuatan keji. Tim penyidik kemudian menelusuri riwayat keuangan keluarga Bu Ratna. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Ternyata, di balik sosok yang selama ini dikenal dermawan dan ramah, Bu Ratna menyimpan rahasia besar. Ia terjerat utang miliaran rupiah,
kepada seorang rentenir di kota. Uang itu, menurut catatan, dipakai untuk membantu bisnis properti anaknya yang bernama Rudi Wijayanto. Namun proyek tersebut gagal total. Alih-alih menghasilkan keuntungan, usaha itu justru menelan biaya besar, meninggalkan tumpukan utang yang menggunung. Satria duduk lama membaca laporan itu. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan. Inilah motifnya, gumamnya. Ia tahu, tekanan utang bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Terlebih lagi, para pekerja mulai menuntut gaji yang belum dibayar berbulan-bulan. Bu Ratna berada di ujung tanduk antara malu, kehilangan tanah kebun, atau melakukan sesuatu yang di luar nalar. Di desa, kabar tentang utang Bu Ratna mulai terdengar samar-samar. Warga yang dulu menyanjungnya kini mulai bertanya-tanya. Pantas saja akhir-akhir ini beliau sering murung, kata seorang tetangga. Ternyata punya masalah sebesar itu. Namun tidak ada yang menyangka masalah utang bisa berujung pada tragedi mengerikan. Satria mengerti, kebenaran kadang pahit. Ia memandang foto para korban yang terpajang di papan penyidikan. Wajah-wajah muda dan tua, penuh harapan, kini hanya tinggal kenangan. Mereka bekerja keras mencari nafkah, tapi harus mati karena seseorang ingin menutupi utang, ucapnya lirih, hampir seperti doa. Malam itu, Satria memutuskan untuk memanggil kembali Bu Ratna. Kali ini, bukan sekadar sebagai saksi, tapi sebagai tersangka potensial. Ia menatap perempuan itu lekat-lekat, lalu membuka berkas keuangan di hadapannya. Ibu, jumlah utang ibu lebih dari 3 miliar rupiah. Ditambah pekerja yang menuntut gaji. Semua itu menekan ibu, bukan? Bu Ratna terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Saya hanya ingin menolong anak saya. Saya tidak pernah ingin semua ini terjadi. Bisiknya lirih. Air mata mulai mengalir, entah karena penyesalan atau karena ketakutan. Bagi Satria, momen itu penting. Ia tahu, di balik tangisan Bu Ratna, ada kebenaran yang perlahan muncul ke permukaan. Tetapi ia juga sadar, perempuan ini mungkin bukan satu-satunya pelaku. Ada bayangan lain, lebih muda, lebih berani, yang mendorongnya mengambil keputusan keji. Di luar ruang interogasi, suasana desa semakin panas. Warga yang mendengar gosip utang merasa marah bercampur iba. Sebagian berpendapat Bu Ratna hanyalah korban tekanan. Sebagian lain menuntut hukuman seberat-beratnya. Seorang bapak yang kehilangan anaknya berkata keras di balai desa. Kalau utang jadi alasan, apa nyawa anak saya pantas ditukar begitu saja? Kami semua juga hidup susah, tapi tidak sampai membunuh orang. Kata-katanya membuat banyak warga menunduk, sadar betapa tipis batas antara putus asa dan kejahatan. Satria yang hadir dalam pertemuan itu hanya bisa menenangkan dengan suara tegas namun lembut. Percayalah, hukum akan berjalan. Kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Malam itu, sebelum tidur, Satria menulis catatan terakhir di bukunya. Utang besar, tekanan ekonomi, motif jelas, tapi siapa otak di balik semua ini? Apakah benar hanya Bu Ratna? Atau ada tangan lain yang lebih kuat? Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Desa Sungai Lilin seakan tidak pernah tidur sejak tragedi itu. Polisi masih berjaga di kebun karet, sementara warga terus membicarakan siapa pelaku sebenarnya. Di tengah kegelisahan itu, Andri Saputra, satu-satunya saksi hidup, mulai membaik secara fisik. Meski mentalnya masih goyah, ia mulai bisa berbicara sedikit demi sedikit. Komisaris Satria Widodo datang menemuinya di lokasi rahasia, tempat ia dirawat. Suasana sore itu hening, hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Satria duduk di samping ranjang Andri, menatap pemuda itu dengan lembut. Andri, apa kau ingat sesuatu sebelum makan siang hari itu? Siapa saja yang kau lihat di sekitar dapur? Tanyanya pelan. Andri terdiam lama. Ia menatap langit-langit kamar, seolah mencari ingatan yang terkubur dalam ketakutan. Tangannya meremas spray, bibirnya bergetar. Pagi itu, sekitar jam 10, aku sempat lihat Bu Ratna masuk ke dapur. Katanya mau cek persediaan beras. Aku tidak curiga, karena biasanya memang beliau suka periksa. Tapi, suaranya tercekat, tubuhnya kembali gemetar. Satria menepuk bahunya, memberi kekuatan. Tenang nak, kau sudah sangat membantu. Apa yang kau lihat itu penting. Kesaksian sederhana itu menjadi potongan baru dalam puzzle besar kasus ini. Kini, kecurigaan terhadap Bu Ratna semakin kuat. Bukan hanya ia satu-satunya yang memegang kunci gudang, tetapi juga ada saksi mata yang melihatnya berada di dapur saat bara kosong. Satria segera mencatat keterangan Andri dengan detail. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa potongan ini bisa menjadi titik balik penyelidikan. Tetapi ia juga sadar, satu kesaksian tidak cukup. Ia butuh bukti tambahan yang bisa menguatkan cerita Andri di pengadilan kelak. Di desa, gosip tentang Bu Ratna semakin liar. Ada yang bilang ia hanya korban keadaan, ada yang yakin ia pelaku utama. Beberapa warga bahkan mengaku melihat Bu Ratna lebih murung beberapa hari sebelum tragedi, seakan menyimpan beban berat. Namun bagi keluarga korban, kesaksian Andri sudah cukup untuk menyalakan amarah. Seorang ibu yang kehilangan suaminya menangis di balai desa. Kalau benar dia yang masuk ke dapur, berarti dia yang menaruh racun itu. Kenapa tega sekali ya Allah? Tangisnya menular, membuat banyak orang kembali larut dalam duka bercampur kemarahan. Malam itu, Satria menuliskan catatan baru di bukunya. Kesaksian Andri. Bu Ratna masuk dapur sebelum makan siang. Akses plus kesempatan Ipolur semakin jelas. Tapi apakah ia benar pelaku utama? Atau ada orang lain yang menyuruhnya? Di ruang kerjanya, ia merenung lama. Sebagai seorang polisi berpengalaman, ia tahu bahwa kasus ini mungkin lebih rumit dari yang terlihat. Kadang pelaku yang tampak jelas hanyalah pion, sementara otak sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang. Satria memejamkan mata sejenak, mendengar suara hujan yang turun pelan di luar jendela. Dalam hati ia berdoa, semoga kebenaran benar-benar bisa terkuak. Sebab bukan hanya soal menemukan pelaku, tetapi juga soal menenangkan arwah 25 jiwa yang meninggal dengan cara mengenaskan. Malam itu, setelah mendengar kesaksian Andri, Komisaris Satria Widodo duduk lama di ruang kerjanya. Tumpukan berkas ada di meja, mulai dari laporan utang, hasil forensik, hingga kesaksian warga. Semua benang merah perlahan menunjuk pada satu nama, Bu Ratna Wijayanti. Namun hati kecil Satria berkata, ada bayangan lain yang lebih kuat di baliknya. Ia teringat ucapan salah satu penyidik muda, "Pak, mungkinkah Bu Ratna tidak sendirian?" Pertanyaan itu terus bergema. Memang sulit membayangkan seorang ibu berusia lanjut, berani membeli racun mematikan dan mencampurkannya tanpa bantuan. Harus ada tangan lain yang menggerakkan. Kecurigaan itu semakin kuat ketika tim keuangan menemukan jejak lain. Ternyata, sebagian besar utang miliaran rupiah itu bukan untuk kebutuhan Bu Ratna pribadi, melainkan untuk membiayai proyek bisnis anaknya, Rudi Wijayanto. Rudi dikenal sebagai sosok yang ambisius. Penampilannya rapi, gaya bicaranya tenang, tetapi di balik itu ia menyimpan beban besar. Proyek propertinya di kota gagal total, investor marah, rentenir menekan, sementara ibunya menjadi tameng. Semua itu menambah tekanan yang bisa menjerumuskannya pada keputusan berbahaya. Ketika dipanggil pertama kali ke kantor polisi, Rudi datang dengan wajah tenang. Ia mengenakan kemeja putih rapi, bahkan sempat tersenyum sopan. "Saya siap membantu penyelidikan, Pak Komisaris. Kalau ada yang bisa saya lakukan, silakan tanyakan," katanya dengan nada percaya diri. Namun Satria yang sudah puluhan tahun menghadapi berbagai pelaku kriminal, segera menangkap sesuatu yang janggal. Ketenangan Rudi terlalu berlebihan. Tidak ada sedikit pun gurat kesedihan mendalam. Padahal 25 pekerja yang setiap hari hidup di kebun keluarganya baru saja tewas mengenaskan. Ketika ditunjukkan foto-foto korban, wajahnya nyaris tidak berubah. Hanya sedikit mengerutkan dahi, lalu kembali datar. Bagi Satria, sikap itu bukan sekadar dingin, melainkan kontrol emosi yang dipaksakan. "Di mana Anda pada tanggal 14 Juni, pagi hingga siang?" tanya Satria. "Di Palembang, Pak. Saya bisa buktikan dengan struk parkir hotel dan pembayaran kafe. Semua ada catatannya," jawab Rudi lancar. Alibi yang terlalu rapi justru membuat Satria semakin curiga. Ia tahu, dokumen bisa diatur, waktu bisa dimanipulasi. Pengalaman panjangnya mengajarkan bahwa semakin sempurna alibi, semakin besar kemungkinan ada kebohongan di baliknya. Sejak hari itu, penyelidikan diarahkan bukan hanya pada Bu Ratna, tetapi juga pada Rudi. Tim Intel mulai menelusuri pergerakan Rudi sebelum tragedi. Mereka memeriksa catatan perjalanan, transaksi keuangan, hingga komunikasi ponselnya. Di desa, kabar mulai berembus. Warga yang tadinya hanya menuding Bu Ratna kini mulai menyebut nama Rudi. "Saya pernah lihat Rudi datang ke barak beberapa hari sebelum kejadian," kata seorang saksi. Wajahnya tegang, bicara lama dengan ibunya. Endau, kesaksian itu membuat dugaan semakin jelas. Bu Ratna mungkin pelaksana, tetapi Rudi adalah otaknya. Bagi keluarga korban, mendengar nama Rudi disebut hanya menambah kemarahan. Kalau benar dia yang merencanakan,
Hukum harus memberi ganjaran setimpal, kata seorang bapak dengan suara gemetar, menggenggam foto anaknya yang sudah tiada. Satria mendengar semua itu dengan hati berat. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar tentang racun, melainkan tentang keluarga yang hancur oleh utang dan ambisi. Malam itu, sambil menatap lampu jalan yang temaram, ia menulis catatan. Ibu melaksanakan, anak merancang. Keduanya terikat oleh utang, putus asa, dan keputusan keliru. Tapi kebenaran harus tetap ditegakkan. Hari-hari berikutnya, penyelidikan semakin menajam. Komisaris Satria Widodo sadar bahwa kunci kasus ini ada pada alibi Rudi yang terasa terlalu sempurna. Ia memutuskan meminta bantuan tim cybercrime dari Polda Sumatera Selatan. Malam itu, di ruang server yang dipenuhi kabel dan layar monitor, analisis dimulai. Ponsel Rudi yang sudah diamankan sejak pemeriksaan pertama dicolokkan ke perangkat forensik digital. Beberapa penyidik muda mengetik cepat, sementara Satria berdiri di belakang, mengamati setiap pergerakan. Pertama kita cek lokasi GPS dari ponsel ini, ujar seorang teknisi. Titik-titik koordinat mulai muncul di layar besar. Semua mata tertuju ke grafik yang perlahan terbentang. Hasilnya membuat ruangan hening. Pada tanggal 14 Juni, antara pukul 07.00 hingga 09.30 pagi, sinyal ponsel Rudi terdeteksi di wilayah Kebun Karet Batu Raja. Barulah setelah pukul 10.00, ponsel itu bergerak menuju jalan raya dan kembali aktif di Palembang sekitar pukul 13.30. Satria menyipitkan mata. Jadi pagi sebelum tragedi, dia memang ada di kebun ini. Alibinya runtuh. Katanya pelan namun tegas. Namun ia tahu, bukti GPS saja belum cukup. Mereka butuh lebih dari sekadar lokasi. Maka analisis berlanjut ke folder pesan singkat. Sebagian besar sudah dihapus, tetapi dengan teknologi forensik, tim berhasil memulihkan potongan percakapan lama. Di antara pesan yang kabur, satu kalimat muncul jelas. Ibu, lakukan seperti yang aku bilang. Jangan takut. Setelah ini semua selesai, kita bebas. Pesan itu dikirim 2 hari sebelum tragedi, dari ponsel Rudi ke nomor ibunya, Bu Ratna. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Seorang penyidik muda berbisik. Ini perintah langsung. Satria menatap layar dengan perasaan bercampur. Sebagai polisi, ia puas karena akhirnya mendapat bukti digital yang kuat. Namun sebagai manusia, hatinya tersayat. Pesan singkat itu sederhana, tapi maknanya begitu kejam, sebuah instruksi yang merenggut nyawa 25 orang tak bersalah. Dengan ini, kita bisa buktikan Rudi bukan sekadar tahu. Ia adalah dalang, ujar Satria tegas. Keesokan harinya, Rudi kembali dipanggil ke kantor polisi. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada senyum ramah, tidak ada sapaan hangat. Ia duduk di kursi interogasi, dengan 2 petugas berdiri di belakangnya. Satria membuka percakapan dengan suara tenang. Rudi, kami sudah memeriksa data ponselmu. GPS menunjukkan bahwa pagi hari tanggal 14 Juni, kau ada di kebun, bukan di Palembang. Rudi sempat kaget sepersekian detik, tapi segera tersenyum kaku. Mungkin sistemnya salah baca, Pak. Sinyal sering bergeser. Satria tidak menjawab. Ia hanya mendorong selembar kertas berisi transkrip pesan yang dipulihkan. Dan ini pesanmu kepada ibumu. Ibu, lakukan seperti yang aku bilang. Kau masih menganggap itu salah baca juga. Wajah Rudi mulai kehilangan ketenangan. Bibirnya bergetar, keringat muncul di pelipis. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya serak. Itu hanya kata-kata biasa, Pak. Saya menenangkan ibu saya soal hutang. Tidak ada hubungannya dengan pekerja yang mati. Satria mencondongkan tubuh, menatap tajam. Rudi, 25 nyawa melayang. Jangan pikir kau bisa sembunyi di balik kata-kata. Kami punya GPS, kami punya pesan. Kau tidak bisa lari lagi. Ruangan sunyi. Detak jam di dinding terdengar jelas, mengiringi wajah Rudi yang makin pucat. Ia menunduk, tangannya gemetar, menggenggam lutut. Di luar kantor polisi, kabar tentang bukti digital ini mulai beredar. Warga berbisik di warung kopi, di pasar, bahkan di masjid. Nama Rudi kini disebut terang-terangan sebagai dalang. Desa yang tadinya hanya curiga, kini berubah penuh amarah. Malam itu, Satria menulis catatan baru di bukunya. GPS membongkar kebohongan, pesan singkat membuka tabir, puzzle hampir lengkap, tinggal menunggu waktu, topeng Rudi akan runtuh. Pagi itu,
Ruang interogasi di kantor polisi Musi Banyuasin disiapkan dengan hati-hati. 2 kursi berhadapan diletakkan di tengah ruangan, dipisahkan hanya oleh meja kayu panjang. Lampu neon di atas berpendar redup, membuat suasana semakin tegang. Di satu sisi duduk Bu Ratna. Tubuhnya semakin ringkih setelah beberapa malam tanpa tidur. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya terus meremas sapu tangan lusuh. Di sisi lain, Rudi duduk kaku. Ia mengenakan kemeja putih, tangannya saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Komisaris Satria Widodo memasuki ruangan dengan langkah tenang. Ia meletakkan berkas tebal di atas meja, lalu menatap bergantian ke arah ibu dan anak itu. "Hari ini," ucapnya pelan, "kami ingin mendengar kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Semua bukti sudah ada. Tinggal kalian yang menentukan. Mengaku dengan jujur, atau menunggu pengadilan membongkarnya di depan umum." Ruangan seketika hening. Hanya terdengar detak jam di dinding. Satria menoleh ke Bu Ratna lebih dulu. "Ibu, apakah benar pagi itu Anda masuk ke dapur barak ketika juru masak pergi ke pasar?" Bu Ratna menggigit bibir, wajahnya bergetar. Saya hanya ingin mengecek persediaan beras. Itu kebiasaan saya," jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. Satria tidak menanggapi. Ia lalu beralih ke Rudi. "GPS ponselmu menunjukkan kau ada di kebun pagi itu. Kau juga mengirim pesan kepada ibumu. Lakukan seperti yang aku bilang. Bagaimana kau menjelaskan ini?" Rudi mengangkat wajah, mencoba mempertahankan ketenangan. "Itu salah sistem, Pak. Pesan itu hanya menenangkan ibu saya. Tidak ada hubungannya dengan racun." Namun suaranya bergetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Satria perlahan membuka map tebal. Di dalamnya ada foto-foto korban, laporan forensik, dan transkrip pesan singkat. Ia geser ke tengah meja. Pertanyaannya sederhana, katanya dengan suara tajam. "Siapa yang menuangkan karbofuran ke nasi? Kau, Rudi, atau ibumu, Henning?" Bu Ratna tiba-tiba menunduk. Bahunya terguncang hebat. Air mata yang selama ini tak pernah terlihat akhirnya jatuh, menetes di atas meja. Dengan suara parau ia berkata, Saya yang melakukannya. Saya masuk ke dapur. Saya tuangkan cairan itu ke nasi. Semua salah saya, bukan anak saya." Rudi tidak tahu apa-apa. Ruangan terdiam. Rudi menoleh cepat ke arah ibunya. Matanya melebar. "Ibu, jangan begitu. Jangan tanggung semuanya sendiri," katanya terburu-buru. Satria menatap keduanya dengan tajam. Ia tahu retakan pertama sudah muncul. Dengan nada lembut namun menekan, ia bertanya, "Ibu Ratna, karbofuran bukan barang mudah. Dari mana ibu mendapatkannya?" Bu Ratna terdiam. Air matanya terus mengalir, tetapi bibirnya tak bergerak. Satria beralih ke Rudi. "Kau yang membelinya, bukan? Kau yang membawa racun itu ke kebun, lalu meminta ibumu mencampurnya. Bukankah begitu?" Wajah Rudi memucat. Ia menggertakkan giginya, menahan emosi. Tapi tatapan ibunya, yang penuh air mata menghancurkan pertahanannya. Tiba-tiba ia memukul meja dengan tangan gemetar. "Ya, aku yang beli racunnya. Aku yang bilang ke ibu untuk melakukannya. Tapi semua ini demi menyelamatkan keluarga kami. Kalau tidak, rentenir itu akan merampas kebun, menghancurkan kami. Apa kalian pikir aku tega?" Suara Rudi menggema di ruangan. Bu Ratna menangis lebih keras, menutupi wajah dengan kedua tangan. Satria menutup matanya sebentar, lalu menghela napas panjang. Ia tahu pengakuan itu akhirnya keluar. Dengan suara berat, ia berkata, "Rudi, 25 nyawa bukan angka kecil. Mereka bukan sekadar pekerja. Mereka manusia, punya keluarga, punya mimpi. Kau membunuh mereka demi menutupi hutang. Apa itu yang kau sebut menyelamatkan keluarga?" Rudi terdiam. Bahunya merosot, wajahnya kosong menatap meja. Bu Ratna masih terseduh-seduh, berulang kali berbisik lirih, maafkan saya. Bagi hukum, itu adalah pengakuan penting. Bagi Satria, itu adalah momen pahit. Kebenaran akhirnya terbuka, tetapi dengan harga yang begitu menyayat hati. Setelah pengakuan mencengangkan itu, polisi segera menyusun rekonstruksi lengkap. Setiap detail harus jelas. Siapa membeli racun, kapan dicampurkan, dan bagaimana akhirnya 25 nyawa melayang. Tim penyidik memetakan ulang peristiwa hari naas itu. Malam sebelum tragedi, Rudi pulang diam-diam ke rumah ibunya di kebun karet. Ia membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening. Dengan suara penuh tekanan, ia berkata pada Bu Ratna, "Ibu, ini satu-satunya cara.
Kalau pekerja itu pergi, hutang kita tidak akan terbongkar. Kita bisa selamat. Bu Ratna sempat menangis, memohon agar anaknya mencari jalan lain. Tapi malam itu, rasa takut kehilangan kebun dan malu pada tetangga membuat hatinya goyah. Ia menerima botol itu dengan tangan gemetar. Keesokan paginya, barak pekerja terlihat biasa saja. Mereka sarapan, bercanda, dan bersiap ke kebun. Sekitar pukul 10, ketika juru masak pergi sebentar ke pasar, Bu Ratna melangkah masuk ke dapur. Ia membuka panci nasi yang sudah matang, lalu menuangkan cairan itu perlahan. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, namun ia tetap melakukannya. Beberapa menit kemudian, Rudi meninggalkan kebun menuju Palembang, menciptakan alibi. Beberapa jam setelah itu, tawa di barak berubah menjadi jeritan dalam diam. Nafas para pekerja sesak, tubuh mereka jatuh satu persatu. Hingga akhirnya, 25 jasad terbujur kaku di lantai barak. Rekonstruksi itu membuat semua penyidik terdiam. Hanya butuh beberapa menit, tapi dampaknya menghancurkan puluhan keluarga. Komisaris Satria Widodo menutup berkas dengan wajah muram. Sekarang jelas, ini pembunuhan berencana. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Berita hasil penyelidikan resmi segera menyebar ke desa. Warga menyambut dengan campuran ngeri dan amarah. Sebagian berteriak di depan kebun, menuntut keadilan. Sebagian lain hanya bisa menangis, memikirkan orang-orang tercinta yang kini tinggal nama. Desa yang dulu damai kini berubah seperti bayang-bayang kelam. Di rumah-rumah keluarga korban, suasana duka masih terasa berat. Seorang ibu tua duduk di teras rumah bambunya, memeluk foto anaknya yang ikut menjadi korban. Dengan suara lirih ia berbisik, "Nak, keadilan sudah datang. Semoga kau tenang di alam sana." Namun di sisi lain, ada pula amarah yang tak kunjung padam. Seorang ayah korban berkata dengan nada bergetar, "Hukuman seberat apapun tidak bisa kembalikan anak saya. Tapi setidaknya, kami ingin dunia tahu, nyawa mereka tidak sia-sia." Persidangan kemudian berjalan, penuh air mata dan teriakan. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Hukuman mati untuk Rudi sebagai dalang, dan penjara seumur hidup untuk Bu Ratna sebagai pelaksana. Putusan itu mengguncang ruang sidang. Ada yang lega, ada yang masih merasa belum cukup. Di luar pengadilan, suasana campur aduk. Wartawan sibuk menyorot, warga berteriak, sebagian lain hanya terdiam. Rudi digiring ke mobil tahanan dengan wajah kosong. Sementara Bu Ratna terus menangis lirih, menyebut nama anaknya dalam doa. Malam itu, Komisaris Satria duduk sendiri di kantornya. Ia membuka buku catatannya, menuliskan kalimat terakhir, kebenaran telah terungkap, keadilan ditegakkan, tapi luka masyarakat ini entah kapan sembuh. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan rintik yang membasahi jalanan desa. Tragedi kebun karet itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Anak-anak tumbuh tanpa ayah, istri kehilangan suami, orang tua kehilangan anak. Namun di balik semua itu, ada pelajaran besar, bahwa keputusasaan, utang, dan gengsi bisa menjerumuskan manusia pada jalan kelam. Untuk para korban, nama mereka akan tetap hidup dalam ingatan. Dan untuk masyarakat, tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa keadilan memang bisa ditegakkan, tetapi luka akibat keserakahan tak pernah benar-benar hilang.